Kita buka dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Kesetiaan Tuhan tanpa batas. Dipersilahkan. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara aku menggendong kamu, ya, bukan ini ya Mbak Surip yang menggendong, tak gendong kemana-mana. Ya, ada satu kata di dalam Alkitab untuk menyatakan Tuhan, yaitu kata El Shaddai. El Shaddai itu dari kata El dan Shaddai. El, Elohim, ya, Allah penguasa semesta alam, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, itu Elohim. Lalu kemudian ada kata Shaddai. Nah, yang menarik dari kata Sad itu sendiri, itu mempunyai arti buah dada. Ya. Dan kita tahu sama-sama bahwa seorang bayi ketika dia masih kecil, dia tidak berdaya, maka yang menjadi sumber kekuatan ketika dia tidak bisa makan makanan yang keras, maka yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya adalah ketika dia mendapatkan asupan air susu daripada ibunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik memang Yesaya mengambil sebuah istilah untuk menggambarkan bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah ada bersama dengan kita. Itu dengan sebutan menggendong kamu. Kalau kita mau memperhatikan seorang ibu yang menggendong bayinya, yang pertama-tama bayi itu dekat dengan ibunya. Dan konon oleh karena bayi itu mendengar detak jantung daripada ibunya, maka bayi itu merasa nyaman, bayi itu merasa aman. Sehingga ketika seorang ibu baru melahirkan, dan seringkali dan banyak kali karena kalau tidak ada hal-hal yang lain atau udah berjalan dengan normal, maka bayi itu pertama kali itu didekatkan kepada ibunya, dan bayi itu pertama kali yang dia rasakan adalah detak jantung daripada ibunya. Artinya di sini bahwa ketika bayi itu lahir, maka pertama-tama yang dia temui, yang dia dekati adalah kasihnya seorang ibu. Dengan kata lain, istilah yang dipakai oleh Yesaya menggendong kamu menunjukkan hubungan yang dekat antara Allah dengan kita, hatinya Allah dengan hatinya kita. Ya, Allah sangat-sangat memahami hati kita, sehingga ada istilah seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau sudah, tapi kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Sekalipun semua meninggalkan,
ya, tapi kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menuju kepada kesetiaan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Artinya dalam kondisi semua pergi, semua meninggalkan, tidak ada siapa-siapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Ayub mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dan saya yakin apa yang diucapkan oleh Ayub ini sangat-sangat didasari oleh pemahaman dan pengetahuan akan Allah yang benar, pemahaman dan pengetahuan Allah yang sungguh-sungguh sudah dinikmati oleh Ayub. Ya, bagaimana Ayub boleh mengatakan, dengan telanjang aku lahir keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan kata lain, Ayub mengungkapkan bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Ketika sampai pada posisi ketika Ayub tidak lagi mempunyai segala sesuatu yang sudah dia dapat daripada Tuhan, Ayub tidak menjadi kecewa, Ayub tidak menjadi sedih, tetapi Ayub mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam gendongannya Tuhan tidak hanya berbicara mengenai kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Satu lagu lama mengatakan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mata air yang hidup itu adalah Yesus, yang airnya selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya kasih ketika Allah menggendong dalam hidup kita, lalu kemudian yang kedua, ketika seorang bayi digendong oleh ibunya, maka bayi itu dekat, dengan buah dada dari ibunya, atau dengan kata lain dia dekat dengan air susu ibunya. Ketika seorang bayi yang ada dalam gendongan ibunya, ketika dia menangis, maka ibunya tinggal membuka garasi buah dadanya, lalu kemudian bayinya itu minum. Persediaannya double. Artinya persediaannya double itu adalah persediaan yang tanpa batas. Ketika satu buah dada itu sudah dihabiskan air susunya, maka buah dada yang satunya itu menyediakan. Ketika dihabiskan, maka yang satunya itu menyediakan. Ini luar biasa sekali. Dan yang menarik, ketika seorang ibu, ketika dia dalam posisi sedang menyusui dan buah dadanya itu air susunya penuh dan bayinya tidak mau minum, ada istilah bahasa Jawa itu kalau tidak salah ngerasemi, Jadi artinya buah dadanya itu menjadi sakit karena air susunya tidak diminum oleh anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar dan kita harus tahu, manusia diciptakan oleh Tuhan itu pada hari yang terakhir. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan terakhir setelah Tuhan menciptakan binatang, setelah Tuhan menciptakan semuanya, setelah Tuhan menciptakan tanaman, baru kemudian manusia itu diciptakan. Manusia diciptakan, manusia pertama diciptakan, langsung semuanya sudah ready.
yang namanya segala macam buah untuk dimakan semuanya sudah ada. Ya, kecuali buah si malakama, itu buahnya beruri-uri, nggak ada itu di Taman Eden. Tapi semua buah-buahan ada. Artinya manusia tinggal ambil, tinggal petik, tinggal makan, tinggal hidup. Ini yang boleh kita sadari bersama-sama. Begitu Tuhan itu mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan sekali besarnya kekuatan, besarnya kasih, besarnya pertolongan, besarnya berkat yang Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita. Gambarannya secara manusia, ya, kalau saya dekat dengan seseorang, mungkin dengan ibu gembala begitu, maka ketika saya memberi sesuatu itu dengan segera, ya. Tapi coba ketika ibu gembala itu ada dalam jarak 100 meter, ketika saya memberi dan ibu gembala tidak bergerak maju ke depan untuk mendapatkan apa yang saya beri, maka yang saya beri tidak akan diterima. Nah, itu gambarannya seperti itu. Mengapa ada banyak orang percaya dia tidak menerima kebaikannya Tuhan setiap hari? Dia tidak menerima kekuatan, dia tidak terima pertolongan, dia tidak terima mujizatnya daripada Tuhan karena hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, hatinya jauh daripada Tuhan, hidupnya jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberkati, tangannya tidak sampai untuk terima. Tangannya tidak sampai untuk mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Tangannya tidak sampai untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau limpahkan atas kehidupan kita. Sehingga setiap kehidupan kita mau tidak mau, kalau saudara mau diberkati, mau dipulihkan, mau ditolong, dekatlah sama Tuhan. Ya, dekat. Hatinya dekat dengan Tuhan. Hatinya ada di dalam gendongannya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang bayi dia merasa lapar, dia merasa haus, ketika dia menangis, maka itu sudah menjadi kode. Ya, Tuhan tahu bahwa kita sedang membutuhkannya. Kadang tanpa menangis seorang bayi itu dia langsung mendapatkan apa yang dia butuhkan, air susu dari ibunya. Demikian juga dengan kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Tanpa kita meminta, tanpa kita mengucap, Tuhan sudah memberikan. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita berdoa, untuk meminta. Mengapa? Karena doa itu salah satunya mempunyai pengertian adalah menunjuk kepada kerendahan hati kita. Orang yang meminta itu posisinya di bawah, orang yang memberi itu posisinya di atas. Ketika kita berdoa seperti orang Farisi, ya Tuhan, aku sudah setia melayani, aku sudah setia memberi persembahan, tidak seperti pemungut cukai orang yang berdosa itu. Sementara pemungut cukai dia berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa. Tuhan katakan dua orang ini yang doanya berkenan kepada Tuhan, doa yang mana? Doanya si pemungut cukai. Mengapa? Karena posisinya pemungut cukai itu dia menengadahkan tangan. Orang yang meminta ketika posisinya berada di atas orang yang memberi gak pernah dapat. Ya, yang memberi di bawah, yang meminta di atas seperti ini. Ya, tidak pernah dapat. Kalau yang meminta itu di atas, yang memberi itu di bawah, nggak pernah dapat. Sampai kapanpun dia tidak pernah dapat. Harus dibalik. Yang meminta di bawah, yang memberi di atas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dekat dengan Tuhan, El Shaddai, dia akan selalu menerima pemeliharaannya Tuhan.
Bangsa Israel ketika berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Tuhan memberikan dirinya, menyatakan dirinya untuk bisa dilihat. Tuhan memberikan dirinya, menyatakan dirinya untuk selalu bisa setiap waktu, setiap saat. Bangsa Israel itu karena Tuhan sadar bahwa seringkali manusia itu pada umumnya seperti Thomas. Dia melihat baru percaya. Tetapi dia kalau tidak melihat, dia tidak percaya. Tuhan nyatakan tiang awan, tiang api yang begitu besar, supaya setiap kali bangsa Israel melihat, oh ada tiang awan yang besar, ada Tuhan menyertai. Malam hari ada tiang api yang besar, oh ada Tuhan yang menyertai. Dan di sana Tuhan nyatakan pemeliharaannya, memberikan perlindungan dari kejaran orang-orang Mesir, memberikan roti mana yang turun dari surga yang tidak pernah terjadi lagi selama kurang lebih 40 tahun, memelihara di padang gurun, memberikan perlindungan kesehatan selama mereka berjalan dengan luar biasa. Dan ketika mereka menjumpai batu, Tuhan izinkan batu itu mengeluarkan air untuk memberi mereka minum. Ketika berjalan dekat dengan Tuhan, ketika ada di dalam gendongannya Tuhan, apa yang ada pada Tuhan, tangannya yang melindungi, hatinya yang mengasihi, kuasanya yang memberkati, selalu tersedia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tetapi seringkali dalam kehidupan kita orang percaya, kita menjadi orang percaya yang hanya secara lahir, ya, tubuhnya beribadah, jasmaninya memuji Tuhan, jasmaninya melayani Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kasih yang sejati adalah mengasihi dengan hati, ya. Apapun yang ada dalam hidup ini, ketika hendak kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tuhan gak butuh harta kita karena hartanya Tuhan banyak. Tuhan tidak butuh pujian kita karena malaikat banyak yang memuji Tuhan. Tetapi Tuhan yang mau inginkan dari hidup kita adalah hati yang mengasihi, adalah hati yang setia, adalah hati yang merindukannya. Kasih yang timbul dari dalam hati adalah kasih yang kuat bagaikan maut. Seorang suami yang mengasihi istrinya dengan hati, maka tanpa berkata suami itu tahu apa yang diinginkan oleh istrinya. Suami itu tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan istrinya, dan suaminya selalu menyayangi dan melindungi dan tidak pernah melakukan sesuatu yang kasar ketika dia mengasihi dengan hatinya. Istri demikian ketika mengasihi suami dengan hatinya, maka istri tahu apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya. Istri tahu apa yang sedang terjadi dengan suaminya, dan istrinya berdoa dengan kasih kepada suaminya, dan suaminya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Hati itu kuat. Cinta itu kuat bagaikan maut kalau cinta itu keluar dari dasar dalam hati. Dan itu yang Tuhan mau sore hari ini terjadi dalam hidup kita. Kita mau bawa hati kita senantiasa di dalam gendongannya Tuhan. Hati mewakili seluruh kehidupan orang percaya, ya. Karena kalau di dalam firman Tuhan, hati itu adalah pusat. Dari dalam hati timbul baik, maka perbuatan baik yang terjadi. Hati timbul jahat, maka perbuatan jahat yang timbul. Hati itu adalah sumber segala-galanya. Biarlah sore hari ini kita mau mengasihi Tuhan, kita mau melekat dengan Tuhan, hati kita mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, beriman kepada Tuhan hati kita, dan kita boleh menikmati gendongannya Tuhan, gendongannya yang mendekatkan hatinya Tuhan dengan kita, gendongannya yang melindungi, gendongannya yang memberkati, menyertai kita dan menjadikan setiap kehidupan kita
diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi